Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, welcome students in my class. So today I am Miss Widiati. Meet with me again. Hello, good evening. Because I just recorded this video, this lesson in the evening. So if you watch this in the morning, hello, good morning. And if you watch this in the afternoon, hello, good afternoon. But not good night, yeah. Before we are going to start our learning today, so don't forget to say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, after that, don't forget to take pray. Pray, begin. Well, finish. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hopefully, by doing the praying, inshallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala will help you in understanding our learning today. Well, for all of you in 12th grade or 3rd grade of senior high school, yeah, today, what is it? Yeah, what we want to learn today? Just see in the picture here. Well, yeah, in this learning or in this meeting, we'll doing analysis about a picture. So what kind of the picture is it? Well, during this learning, I will talk both in bahasa and English. Jadi, di pertemuan kali ini, kita mostly we will talk about a picture. Jadi, kebanyakan kita akan berbicara terkait dengan picture atau gambar. Tapi gambar yang seperti apa sih? Well, a picture is worth 1,000 words. Jadi, dari kalimat ini sebenarnya akan membawa kalian memahami bahwa sebuah gambar saja memiliki berbagai macam kata atau beribu bahkan beratus ribu bahkan ya kata-kata ataupun kalimat, bahkan peribahasa ataupun suatu hal yang sangat memaknai dalam kehidupan kita, entah itu yang berada di orang lain juga ya. Well, we are not going to talk about the picture behind these words. No, kita tidak akan berbicara tentang gambar di belakang ini, tapi bisa kalian lihat sendiri kira-kira gambar di belakang ini itu menggambarkan tentang apa sih? Apakah kehidupan nelayan? Ataukah ada orang yang sedang berbelanja di pasar perahu atau pasar ikan? Ataukah ini ada orang yang berusaha ingin bertamasya kah? Atau dia sedang menghias perahu atau kapalnya kah? Kita tidak tahu. Karena sebenarnya if we talk about a picture is really worth 1,000 words. Gambar itu memang sangat memiliki berbagai atau beribu-ribu kata. Kata-kata maksudnya adalah makna yang terdapat di dalamnya. Oke, dengan cara apa? Oke, just take a look at the example here. Well, actually, if you see what's the meaning? Okay, just take a look at here. There are 1 flag, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. Is it? There are around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 flags. Ya, flag bendera, ada 6 bendera kuning yang besar.
Dilihat dari 6 ini, apa sih 6 maksudnya? Nah, mungkin bisa saja kita memaknai 6 ini mungkin saja di daerah tersebut adalah 6 memperingati 6 tahun ya, atau memperingati 6 sudah berusia 6 tahun si kapal yang sedang dihias ini. Ini contoh ya. Sementara itu warna kuningnya itu melambangkan apa sih? Nah, seperti itu. Jadi if you are going to have like this is a semiotic drawing. Kalau dulu saya di sastra Inggris, ini namanya pembelajaran semiotik, di mana kalian akan memahami makna-makna dari dibalik warna-warna dan simbol-simbol ini sebenarnya. Karena picture itu sama dengan simbol, ya. Dan warna seperti warna ungu, mungkin kita tahu bahwa kebanyakan manusia warna ungu tuh janda. Ternyata tidak loh. Ketika saya belajar di sastra Inggris, ungu itu melambangkan bangsawan. Jadi jangan pernah kalian membenci ataupun tidak suka terkait dengan warna ungu. Ungunya ungu tua loh. Gitu. Ungu, pokoknya ungu. Kalau kita melihat warna ungu, itu saya sangat suka. Kenapa? Karena memang makna di dalamnya itu sungguh luar biasa. Insya Allah. Well, let's go to next slide. Well, our learning today is really related to the picture. So, what are we going to do today? Yeah, that is talk about learning purpose. Jadi, gambar itu maksudnya apa sih? Pasti ada dong purpose atau tujuannya kenapa kita harus mempelajari gambar ini. Gambar itu maksudnya apa ya? Di sini belum jelas. Baiklah, insya Allah setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Well, take a look here. Actually, the first is identify captions on the internet. Jadi yang pertama mengidentifikasi caption yang berada di internet. Nanti insya Allah akan saya sajikan bagaimana mengidentifikasinya sih. Bagaimana cara kita mengidentifikasi caption tersebut. Berarti kalau ngomongin masalah picture yang tadi, ketahuan ya kita belajar tentang apa? Betul sekali, kita belajar tentang caption. Well, the second goal is analyzing parts of caption. Yang kedua, menganalisis bagian-bagian dari caption. The third goal is make your own caption using photo. Jadi membuat caption kalian sendiri yang didukung oleh gambar berupa foto. Jadi ada caption, ada foto. Terus bedanya apa ya? Foto sama caption. Kita lihat nanti ya. The last one is present your own caption. Well, hopefully in the fourth goal, di goal yang keempat, semoga kalian bisa memaparkan kepada saya entah secara individual ataupun secara berkelompok nantinya untuk memaparkan caption kalian yang sudah tentunya yang sudah kalian buat di poin ketiga. Well, chapter 3 we will have caption. So the first one not to forget is the grammar. If you talk about the writing about the caption, yeah, that is the content and also the rules. Kontennya dari captionnya seperti apa dan rulesnya untuk membuat caption itu seperti apa. Jadi ada konten dan ada rulesnya. Tentunya yang pertama akan kita lebih lanjutkan adalah yang lebih harus kalian mendalami lagi adalah rules-nya. Jadi peraturannya seperti apa untuk menghasilkan suatu caption yang insya Allah akan menghasilkan konten yang baik juga
tentunya ini berkaitan dengan hal-hal yang positif ya. Well, Bismillahirrahmanirrahim. Next, this is about photo caption. Jadi sesuai dengan goal yang sudah saya sebutkan tadi, foto dan juga caption. Well, a photo caption, take a look over here. A photo caption gives readers basic information to understand a photograph. Jadi, a photo caption gives readers basic information to understand a photograph. Ya, jadi kalau dari kalimat ini, penjelasan yang pertama, foto caption itu jelas hal yang beda. Yang pertama ada foto, dan yang kedua ada caption. Jadi fotonya itu di atas biasanya atau di bawahnya ada penjelasan berupa kata-kata tertentu yang menjelaskan di foto itu apa gitu. Atau di sini fotonya, di sini captionnya. Ada beberapa kecil-kecil yang menjelaskan seperti itu. Itu adalah caption. Jadi ini fotonya, di sini adalah penjelasannya. Atau di sini fotonya, ya di sini ini fotonya, di bawahnya adalah penjelasan seperti itu. Atau bisa saja dibalik, di atas penjelasan, di atas captionnya, di bawah adalah fotonya. So the caption it should be clear, accurate, and also complete. Jadi caption itu kalau bisa dibilang deskripsinya lah, tetapi dia juga tidak boleh panjang terlalu panjang juga jangan. Meskipun sifatnya memang harus komplit, dia harus sifatnya akurat, ya dan juga jelas, tapi tidak harus benar-benar detail sampai full banget satu paragraf, bukan caption berarti itu ya. Itu bisa saja disebut wacana atau paragraf ya. Oke. Penjelasan yang ketiga berarti it is only with short line. Jadi dia memang sifatnya pendek, hanya one line saja. Sentences of one line. Jadi kurang lebih hanya sebatas 1 atau 2 baris gitu saja. 1 atau 2 baris itu sudah paling panjang. Atau biasanya kalian kalau melihat di buku akad ataupun di majalah, biasa ada gambar dan di bawahnya ada captionnya di bawahnya, nah itu caption. Jadi ada foto, ada caption. Jadi yang disebut foto caption adalah deskripsi yang ada di bawahnya, di sampingnya, atau di atasnya. Seperti itu. Itu jika kita analogikan ya ke dalam bahasa, maksudnya saya tuangkan menurut penjelasan saya ke kalian. Gitu. Well, this is how you write a caption. First, make a title for the photo. The second one, give relevant information about the photo and write a photo credit. Jadi ini tipsnya untuk writing a caption. Jadi buat dulu judulnya, kira-kira judulnya itu apa sih dari si foto ini gitu. Tapi bukan kita tuliskan, tapi kita konsepkan dulu di pikiran kita, kira-kira judul yang pas untuk foto ini apa sih? Itu dulu. Kemudian kamu mencari informasi yang relevan, informasi yang masih berkaitan antara caption yang ingin kamu tulis dengan informasi yang ada di dalam gambar tersebut. Apakah gambar tersebut berkaitan dengan seumpamanya terkait dengan wabah COVID kah atau apakah? Nah, kemudian baru terakhir kamu menulisnya ke dalam bentuk caption. Seperti itu. Jadi ada step by stepnya. Meskipun ini tidak terlalu rinci, tapi sebelum kalian menulis dalam bentuk captionnya langsung jadi plek ibaratnya, kamu harus pikirkan dulu. Kira-kira gambar ini kalau mau dikasih judul apa ya? Gitu. Kemudian kamu cari terlebih dahulu informasi-informasi yang terkait dengan gambar tersebut dan juga yang mau kamu kaitkan dengan caption kamu tadi. Ya, kemudian baru hasilnya akan jadi sebuah caption kamu sendiri. Oke. Professional standard photo captions
should include. Ini kalau kamu mau membuat, kalau kamu seorang profesional konten. Jadi kalau kamu mau menjadi seorang penulis konten tapi yang bagian foto caption. Ini untuk menjadi orang yang profesional ya. Yang pertama, the identification of the people, the place of the event, and the date when the photo was taken in the first sentences. Jadi yang pertama, masukkan orangnya. Jadi kalau misalkan di dalam foto tersebut, seumpamanya di sana ada gambar beberapa orang anak kecil, ya itu yang kamu buat spesifiknya. Oke, kemudian the place of the event. Si anak kecil tadi ini dia itu sedang melakukan apa di mana. Kemudian date-nya. Apa yang dilakukan oleh anak kecil ini, beberapa orang anak kecil ini itu when, kapan dan di mana. Berarti kan berkaitan dengan tanggalnya. Atau kalau kamu tidak, biasanya kalau di koran dia akan ada yang namanya tanggal, sebelahnya akan ada waktunya. Kalau memang kamu mengetahui waktunya, itu sangat lebih bagus gitu. Well, the second one, relevant information in the next sentence to help readers understand the picture. Jadi setelah yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua kamu harus menuliskan informasi yang relevan terkait dengan konsep yang di poin pertama ini. Ya, itu akan, sebenarnya caption ini akan mempermudah. Caption atau deskripsi pendek ini, ya, itu akan sangat mempermudah pembaca untuk lebih memahami sebenarnya gambar itu gambar apa sih gitu. Mungkin ada orang yang tipikalnya bisa melihat gambar dan dia bisa menarik makna atau menyimpulkan, oh iya, nggak usah ada captionnya pun saya paham ini gambar apa, ada kejadian apa gitu. Tapi ketika ada orang yang dimana hanya melihat gambar saja, dia tidak bisa menyimpulkan itu gambar apa, itu ada loh, jangan salah. Nah, itulah lahir orang-orang mungkin yang seperti kalian yang iseng-iseng ada foto terus kamu buat captionnya, nah itu gitu. Well, go to the next slide. Oke. Jadi photo and caption complement each other. Jadi sebenarnya complement itu berarti kan dia saling melengkapi ya. Foto dan caption ini sebenarnya dia saling melengkapi atau saling mendukung satu sama lain. Okay? The photo provokes the reader's emotional reaction, and the caption satisfies the reader's curiosity. Jadi yang seumpamanya di atas adalah foto, di bawahnya itu adalah captionnya. Oke, yang foto ini dia akan memunculkan emosi yang nantinya akan ditangkap oleh si pembaca. Seumpamanya ada apa ya contohnya mungkin, seumpamanya ada pedagang cilok yang sedang duduk di pinggir jalan. Ya ada gerobaknya, terus ada orangnya lagi duduk diam sendirian misalkan itu. Oke, jadi kalau misalkan tidak ada captionnya, orang akan bingung. Tapi ketika hanya ada gambarnya saja ya, itu akan memunculkan reaksi-reaksi, maksudnya dalam arti akan memunculkan emosional tertentu, pikiran-pikiran emosi atau pemikiran-pemikiran tertentu gitu kan. Emosi itu maksudnya gini, tadi kan gambarnya adalah ada tukang cilok, ada pedagang cilok di samping gerobaknya, dia malah duduk di situ, bukannya dia ngejualin lah atau sedang goreng, dia malah duduk di samping gerobaknya dan kondisinya itu ada di trotoar di pinggir jalan. Oke. Kalau kamu melihat gambar seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apa coba? Kalau saya ada seperti itu, maka saya akan berpikir kayak gini. Entah itu gambarnya, contoh ya, kalau memang abangnya itu sedang merenung sendirian, berarti saya akan berpikir,
mungkin dengan adanya wabah COVID sekarang ini gitu, dan di sebelahnya dia ada gerobak cilok gitu, dan belum ketahuan apakah dalam satu hari itu akan laku atau tidak, pasti saya akan memikirkan si abang ini punya anak, punya istri, ya, dan butuh sekali biaya dari hasil jualannya nantinya untuk bayar kontrakan dan juga untuk biaya pendidikan anaknya. Dan untuk satu lagi, makan sehari-hari ya. Nah itu yang akan saya pikirkan, dan emosi atau pikiran tersebut yang akan muncul dari diri saya menangkap gambar tersebut. Kalau saya gitu kan, kalau kalian silakan, itu hak kalian untuk untuk menangkap apa yang ada di situ. Oke. Tapi ya, setelah si caption tersebut muncul, maka rasa penasaran yang tadinya kita berpikir, ih nih abang Majel ngapain sih duduk di trotoar, minggir di pinggir situ ngelamun, duduk samping gerobak lagi gitu kan. Nah, dengan ada caption ini, oh jelas, jadinya kita nih, ya kamu, kita semua sebagai pembacanya, insya Allah akan memahami gambar gambar dan juga dukungan dari caption atau deskripsi yang ada di bawah itu. Jadi kita kalau bahasa orang Jawa itu apa ya, makna yang kita tangkap dari gambar itu, kita pemikirannya sejalan dengan si penulisnya. Kita nggak ngalor ngidul gitu. Kita nggak pakai pikiran kita sendiri ngawang-ngawang kemana-mana, tapi kita sesuai dengan yang si writer dari si captioner itu yang buat gitu. Jadi lebih tertata lagi pemikiran kalian. Oh, ternyata si tukang cilok ini merupakan salah satu apa ya, salah satu orang yang sebelumnya kerja di pabrik sepatu, seumpamanya, akhirnya dia jadi pedagang cilok gara-gara tutup pabrik sepatunya gitu. Kan bisa seperti itu ya. Itu ketika captionnya sudah muncul. Nah, kalau captionnya tadi belum muncul, kita kan hanya sebagai pembaca hanya menerka-nerka saja. Jadi, kenapa dibilang foto and caption complement each other? Kayak saya suka melihat gambar, tapi saya lebih suka ketika di bawahnya ada penjelasannya yang lebih memukau kita. Gitu. Itu saya. Oke, still loading. Yeah, these are rules of writing caption. Yang pertama, supply specific information which answer WH question. Jadi yang pertama, coba mengajukan atau membuat list WH question terlebih dahulu dari gambar yang sudah kalian miliki. Ya. The second one, use the present time to describe action in the photo. Jadi grammarnya itu adalah menggunakan present time untuk mendeskripsikan setiap action ataupun setiap kegiatan yang terdapat dalam foto itu. Ya, and the third one, write captions in complete sentence, mostly a declarative sentence. Jadi bentuknya adalah kalimat yang deklaratif, kalimat yang jelas, tegas, komplit gitu ya. Jadi jangan kalimat yang setengah-setengah, dimana biasanya kalau kita kan cuma bikin saya makan, udah selesai. Saya makan. Ya, terus kalau misalkan ada orang membaca, orang membeli koran, ada foto, di bawahnya ada caption, saya makan gitu loh. Paham nggak kira-kira readernya? Kalau saya sih nggak paham gitu. Ada foto, terus di bawahnya ada caption, tulisannya saya makan gitu doang. Ya, orang nggak akan ada yang ngerti. Gitu. Jadi kita harus membuatnya yang complete ya. Jadi ada subjek, predikat, objek, bahkan keterangan kalau perlu di situ. Well, next, clearly identify the people and location that appear in the photo. Nah, makanya tadi poin ketiga itu menganjurkan harus kalimat yang lengkap. Selanjutnya, kamu harus mengidentifikasi kira-kira siapa pelakunya, the people, and also when, location, where, locationnya kira-kira di mana sih gitu. Kalau tadi kita di slide sebelumnya membicarakan terkait dengan
tukang cilok atau pedagang cilok, kira-kira lokasinya itu di mana sih? Di trotoar daerah Bandung kah? Daerah Bogor kah? Gitu. Di jalan mana gitu. Jadi usahakan di situ harus detail juga. Atau di jalan A kah? Jalan B, jalan C. Nah, itu. Jadi benar-benar memang harus jelas. Next, for photograph or more than one person identify from left to right. To case of large groups, identify only notable people. Oke, rules yang selanjutnya ini terkait dengan fotografi ya, maksudnya ketika foto yang kamu punya itu memang bentuknya adalah sifatnya fotografi, berarti kamu lihat kalau misalkan ada lebih dari satu orang, dua atau tiga orang di dalam foto tersebut, berarti kamu menggambarkannya, menyebutkan orangnya itu dari kiri ke kanan, gitu. Ya, kemudian identifikasinya juga dari kiri ke kanan. Tapi ketika di dalam foto tersebut itu misalkan seperti gambar pelajar sedang melakukan tawuran sore hari misalkan atau kapan lah itu, nah itu kan berarti large groups ya, dia banyak masalah, orangnya banyak, nggak cuma 1, 2, 3, 5 yang masih bisa dihitung jari-jari kamu gitu. Tapi itu kan lebih. Nah berarti identify only the notable people, jadi kamu mengidentifikasi kira-kira mana orang yang ibaratnya terlihat jelas banget di situ. Apakah ada orang yang memegang senjata tajam A kah? Apa yang memegang senjata tajam berupa celurit lah atau apalah? Nah itu maksudnya. Ataukah justru kamu di situ ngeh ada polisi yang sedang memegang pistolnya ke udara kah? Nah seperti itu. Jadi memang yang hanya terlihat oleh mata kamu yang dapat teridentifikasi lah istilahnya. Next, never include personal feelings and descriptive terms. Jadi, which intrude them such as beautiful, scary, and lovely. Jadi usahakan caption itu jangan berbau-bau hal-hal yang menimbulkan personal feeling gitu, kayak seumpamanya kayak saya menilai gambar itu beautiful flower bla 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 in the garden bla 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 gitu. Jadi kalau mencantumkan kata beautiful bukannya tidak boleh, tapi ini kan harus spesifik ya. Berarti seumpamanya itu adalah gambar bunga teratai ungu ya, berarti kamu tulis misalkan pic PIC1 itu biasanya picture one. Oke. Nama bunganya bunga apa misalkan rose, mawar. Oke. Misalkan warnanya adalah oranye rose, Indonesian flower, West Java. Nah berarti kan bunga mawar berwarna oranye tersebut ada di Jawa Barat di Indonesia gitu. Jadi jadi jangan ada kata-kata beautiful, scary, apalagi ada kata lovely. Okay, still loading. Wait a minute. Sorry, still cannot access. Wait a minute ya. Okay. Yeah. This is another example of caption. Kalau sebelumnya kamu tadi melihat foto caption, berarti ada foto dan juga ada caption. Lalu bagaimana caption yang berada ketika di situ ada gambar, tapi gambarnya berupa charts atau table, berupa grafik ataupun table. Nah, biasanya untuk gambar-gambar yang sifatnya memang lebih ilmiah, di sana biasanya ada grafik lah, gambar atau apa. Nah, biasanya di sana juga
include di bawahnya itu atau di atasnya atau samping kanan kirinya, biasanya itu akan ada yang namanya caption di situ. Nah, mungkin kalian sudah aware lah seperti apa caption itu. Ya, ini apa ya? Kita lihat. Oh, ini diagram ya. Diagram apa sih namanya? Oke, this it is pie charts. Ya, pie chart. Ini diagram pie. Okay, and this one, is it table? Like column ya. Ini seperti kolom, tapi apakah ini table? Bukan, ini charts atau grafik. This is pie charts and this is the charts. Ini grafik yang bentuknya memang biasanya di bawah ini X atau yang atas Y, ataukah yang sini X ataukah ini Y, dulu gitu ya belajarnya. Dan yang ini adalah diagram pie. Well, this is to make you remember about the grammar in this learning. Ya, caption itu normally begin with a capital letter. Jadi di awal mula kalau kalian mau menuliskan caption, jangan lupa mulai dengan capital letter, huruf kapital, atau biasa kalian menyebutnya sebagai huruf besar. Itu bukan huruf besar ya, tapi huruf kapital. Okay. Captions shouldn't be in italics unless that also occurs in the main story. Jadi untuk menulis caption itu jangan di italic, dalam posisi biasa saja. And next, all sentences and any sentence fragments in the caption should end with a period. Ya, jangan lupa akhiri dengan tanda titik biasanya di akhir. Ya, with a period, dengan tanda titik. Okay, I think that's enough for me to explain to you about captions. So, is there any question? Yeah. Well, while waiting for your questions, actually you can ask me by doing a private chat, or you can ask me directly using Zoom meeting or Google Meet. Also, you can also chat or ask me in WhatsApp group. Yeah, I talk to you. At the end of this lesson, don't forget to do the reflection and conclusion. Please fill this form, especially for me. So next time, I will do what you feel in this form to make our learning more interactive, inshallah. Well, I think that's all for our lesson today. But before I'm going to close the session, let me give you an advice. Let me speak in bahasa. Well, bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran mau sendiri naruh. Az-Zumar ayat Iya, makanya bilang 39. Oke. Ini reminder untuk kalian. Mungkin kalian pernah melihat surat ini entah di pertemuan sebelumnya, di tahun lalu kah saya pernah mengajar kalian terkait dengan surat ini, ataupun bahkan di mata pelajaran lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilu fasawfa ta'lamun. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula. Maka kelak kamu akan mengetahuinya. Ya, baik. Dalam surah ini saya ingin memberikan sedikit sharing kepada kalian. Ya, caption ini sebenarnya kita bisa belajar banyak dari yang namanya gambar ya. Jadi kita bisa memetik suatu makna dari gambar. Bahkan
ketika kalian memiliki suatu hal atau suatu keadaan, atau kalian bisa melihat suatu kondisi, entah itu kondisinya dalam arti positif ataupun negatif, juga bisa dari gambar. Ini advice ini sebenarnya mengingatkan kalian bahwa yuk mari kita sama-sama bekerja, dalam arti saya insya Allah memberikan yang terbaik dari diri saya, ilmu saya untuk kalian, dan juga mohon untuk pada kalian anak-anakku sekalian, kita sama-sama membangun generasi sekarang ini ya, generasi yang memang benar-benar oke lah, kita sekarang ada di zaman apa ya, bisa dibilang akhir zaman, wabah covid pun ada di mana-mana, tapi insya Allah bismillah kita tetap sehat semuanya. Bahkan insya Allah jangan lupa untuk jaga diri dan juga tingkatkan iman Islam kalian. Ya, jangan lupa. Tapi meskipun kalian diberikan tugas yang bertumpuk-tumpuk oleh guru kalian, bismillah, karena sebenarnya mau kalian di rumah pun, di sekolah pun, tugas itu tetap ada. Maka insya Allah gini, bekerja sesuai dengan keadaanmu. Kalau memang kalian dalam kondisi yang baik, silakan kerjakan semampu kalian. Namun kalau kalian sedang tidak dalam kondisi yang baik, mohon tinggalkan pekerjaan tersebut dan fokus untuk mengistirahatkan diri, badan, pikiran, mata terutama, karena mata kalian akan cepat lelah. Ya, jangan lupa niatkan apa yang kalian kerjakan lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu. Karena sama, saya pun pada dasarnya kami pun para guru, sebelum mengajar kalian, kami belajar terlebih dahulu. Jadi kalian capek, kami juga capek. Jadi kita mari sama-sama capek untuk masa depan yang lebih baik. Well, that's all for today. Thank you so much. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next lesson and meeting.